Selamat pagi, Bapak Ibu kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semuanya? Apa kabar semuanya? Saya minta yang ada di depan silakan masuk ke dalam. Kita akan memulai ibadah pada pagi hari ini. Kita tidak boleh melihat bangku-bangku yang kosong, tapi saya percaya Bapak Ibu yang hadir di sini melihat hadirnya Tuhan Yesus. Amin. Amin. Saya merasakan kasih anugerah Tuhan yang luar biasa. Untuk pagi hari ini kita boleh ada, kami boleh hidup, itu karena kasih Tuhan. Iman kita tidak boleh dikalahkan dengan iblis. Situasi apapun, musim apapun yang berganti, selamanya tetap Yesus. Banyak sekali kita melihat sosial media yang dihebohkan. Ada ustadz yang percaya dengan agama yang lain, meninggalkan agamanya yang lama. Dan ada juga pendeta memilih meninggalkan Yesus karena jabatan. Tetapi saya dan jemaat memilih yang benar, yang ada di firman Tuhan di dalam Yohanes 14 ayat 6. Dialah jalan kebenaran dan hidup yang menyelamatkan kita. Sekali Yesus, katakan tetap. Suaranya kurang. Sekali Yesus tetap. Amin. Mari kita menyembah Tuhan. Kami bersyukur Tuhan untuk pagi hari ini Tuhan. Iman kami tidak mau berkalah. Iman kami tidak mau dikalahkan dengan situasi apapun. Iman kami tetap bersama Tuhan Yesus, karena Engkau juru selamat kami yang hidup. Kami percaya Tuhan, di saat kami kekurangan, berkelimpahan, selamanya tetap Yesus. Di saat kami kuat maupun lemah, selamanya tetap Yesus. Terima kasih Bapa, Kau berkati ibadah pagi hari ini. Kami bersyukur kepadamu. Dialah segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap musim kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sekali lagi jalan. Segala keadaan, waktu berlimpah maupun kurang, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri damai dan kesempatan baru. Di setiap kehidupan, waktu ku kuat maupun lemah, tetap Yesus yang mempesona hatiku. Dia beri hidup dan kesempatan baru. Sama-sama katakan, sekali Yesus, selamanya Yesus. Harapanku jangan hilang. Karena kasihnya sekarang ku ada.
yang hidup. Bersyukur kepada Tuhan hingga hari ini kita ada, itu semua karena kasih-Nya Tuhan. Karena kasih-Mu Tuhan kami bersyukur Tuhan. Sama-sama katakan, selamanya Yesus, harapanku, harapan takkan hilang karena kasih-Nya. Kami bersyukur Tuhan, oh Yesusku Tuhan. Sama-sama katakan semuanya, Yesus selamanya Yesus, harapanku takkan hilang karena kasih-Nya sekarang berada. Oh Yesusku, ku cintakan selamanya. Coba katakan sekali, Yesus. Kita tidak boleh hilang karena kasih Tuhan. Sekarang ku ada, oh Yesusku, ku cintakan. Sekali lagi coba katakan, Yesus selamanya. Glory, haleluya. Bapak, sekali Yesus tetap Yesus, pujian ini memberkati saya Tuhan, juga memberkati jemaat yang sudah hadir Tuhan. Saya tidak akan kehilangan Engkau Tuhan. Aku tetap cinta Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kita. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Kau berkati ibadah pagi hari ini dari awal pertengahan hingga akhirnya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang setuju katakan amin. Haleluya, silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ada sukacita? Semuanya sukacita? Amin. Bapak Ibu semuanya, jemaat Narwastu yang dikasihi dan diberkati Tuhan, saya akan mengajak menari buat jemaat Narwastu. Kalau seminggu sudah kita jalani, kita disibukkan dengan pekerjaan, sangat lelah tentunya. Tapi hari ini saya mengajak untuk bersukacita,
memuji dan memuliakan nama Tuhan. Setuju? Mau menari bagi Tuhan? Ku kan menari, ku kan menari. Beri kemuliaan bagi Tuhan dulu. Bukan buat saya ya, tapi buat Tuhan. Ku kan menari. Yang namanya Daud mana ya? Oh itu dia. Seperti Daud menari. Haleluya, mari bagi berdiri.
Sekali lagi, bukan menari. Seperti dan menangis. Silakan duduk Bapak Ibu semuanya. Ya, kita harus menari buat Tuhan. Kita harus sukacita. Kita disehatkan sama Tuhan. Haleluya. Bapak, kami ucap syukur Tuhan. Tiba saatnya kami mau merenungkan kasih setiamu, yaitu firman-Mu yang kami tunggu-tunggu. Firman-Mu, saya percaya, yang menjadi kekuatan buat kami Tuhan. Pertolongan-Mu selalu setia. Pertolongan-Mu tidak pernah gagal. Semuanya akan terjadi buat orang-orang yang percaya. Karena aku punya penolong yang setia, penolong yang ajaib, penolong yang menopang di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Segala perkara sudah Kau tanggung. Memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan penolong yang selalu setia, penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Katakan segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya, tetap percaya, Tuhan setia. Sama-sama katakan penolong, penolong yang selalu setia, memenuhi kehidupan, keperluanku, tak pernah Dia mengecewakan. Katakan Yesus, sekali lagi cuma katakan penolong. Tuhan tidak pernah mengecewakan kita. Masalahnya apapun Tuhan tidak pernah mengecewakan. Yesus kita tidak pernah gagal. Segala perkara, segala perkara dapat ku tangguh di dalam-Nya, di dalam-Nya yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Katakan tetap percaya, tetap percaya. Segala perkara dapat ku tangguh di
setia menerbitkan matahari di timur, menenggelamkan di sebelah barat. Engkau yang setia memberi nafas kehidupan pada kami. Engkau yang setia menuntunnya jalan-jalan hidup kami. Bahkan Engkau menjadi Tuhan Immanuel yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami bersyukur untuk hari yang indah ini, di minggu yang terakhir di bulan ini. Berterima kasih kepada Tuhan. Apapun yang kami lewati, goncangankah, gelombangkah, badainkah, ributkah, banjir melandakah, apapun itu, satu hal kami tahu, Tuhan ada beserta dengan kami. Sehingga kami akan keluar sebagai pemenang. Kami akan menang atas semua itu. Dalam mulut kami akan keluar kesaksian. Tuhan kami hidup, Tuhan kami dahsyat, Tuhan kami berkuasa. Olehnya hari yang baik ini, kami mempermuliakan Engkau untuk setiap perbuatan-Mu yang ajaib, menghadirkan kami di rumah Tuhan di tempat ini. Kami tahu kami datang bukan undangan manusia, tapi kami datang kepada undangan Tuhan yang berkata, marilah kepadamu yang letih lesu berbeban berat, aku akan berikan kelegaan kepadamu. Hamba-Mu percaya, tangan-Mu lah yang bekerja untuk setiap hati umat-Mu, sehingga digerakkan dari setiap tempat penjuru mata angin, dari barat, utara, timur, selatan, digerakkan Tuhan kami sama-sama datang. Karena kami percaya rumah Tuhan adalah rumah roti, rumah berkat, dan di rumah Tuhan ada damai sejahtera yang dunia tidak mampu sediakan. Itu Tuhan kerjakan bagi kami secara khusus melalui pemberitaan firman yang akan kami dengarkan. Buka hati kami, jumpai hati kami menjadi tanah yang subur untuk benih firman-Mu ditanamkan, sehingga kami keluar dari tempat ini tidak sama lagi, melainkan Tuhan sudah bekerja menjama hidup kami dan kami menjadi menang oleh karena Yesus yang mengerjakannya bagi setiap kami. Urapi hamba-Mu, pakai bibir lidahnya dengan kuasa-Mu, sehingga bukan lagi hamba-Mu, tapi sungguh kuasa Kristus yang dinyatakan, sehingga huruf kata kalimat yang keluar dari bibir lidahnya menjadi kalimat yang membangun, menguatkan, menghiburkan, dan kami berkemenangan karena firman-Mu tidak pernah kembali dengan sia-sia. Berfirman, berkata-katalah Bapa, sebab kami anak-anak-Mu telah siap mendengarkan. Bapa bersabda dalam nama Tuhan Yesus. Semua kita yang percaya sorakan 3 kali amin. 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 Haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semua kita. Terima kasih untuk tim Present Worship yang telah mengambil bagian pelayanan di minggu yang terakhir ini. Saya sangat percaya anugerah Tuhan di bulan yang terakhir, di minggu terakhir, di minggu ini menjadi bulan di minggu di mana kita diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Salam sejahtera buat semua kita dan mengucapkan tentunya selamat datang buat Bapak Ibu untuk kita beribadah cari wajah Tuhan, karena Tuhan adalah penolong kita yang setia. Mari teman-teman yang ada di depan sana semua masuk ke dalam gereja, kita dengar firman supaya firman ini menguatkan setiap hidup kita. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, minggu yang lalu saya baru berbicara mengenai emergency landing di Newcastle Airport, New South Wales. Ini sangat menggentarkan tentunya. Oleh karena apa? Peristiwa itu karena roda daripada pesawat itu tidak dapat berfungsi sebagaimana biasanya, dan itu dapat kita tahu melalui news, dan itu amat luar biasa. Belum selesai emergency landing di Newcastle, New South Wales ini, tiba-tiba kita mendengar bahwa ada emergency landing di bandara yaitu Thailand di Bangkok, yang dimana pesawat yang mengalami emergency landing itu adalah Singapore Airlines. Tahukah Bapak Ibu, kalau ada 3 pesawat yang terbaik di dunia, maka selalu Singapore Airlines mendapat tempat di sana. Ada Emirates Airlines, juga ada yang disebut juga Singapore Airlines, juga ada Qatar Airlines, dan 3 pesawat ini selalu menjadi nomor 1. Tapi tiba-tiba headline news begitu luar biasa, emergency landing pesawat Singapore Airlines di Bangkok di Thailand. Ada apa rupanya? Pesawat ini berangkat dari London kepada Singapura, menuju Singapura. Tapi tiba-tiba terjadi turbulensi yang begitu hebat, goncangan yang begitu luar biasa, dan itu mengakibatkan tidak ada pilihan lain, maka tidak sampai ke Singapura, harus mendarat terlebih dahulu di Bangkok. Oleh karena ada orang yang dinyatakan meninggal dunia oleh karena turbulensi itu, dan beberapa orang cedera. Oleh karena apa? Begitu dahsyatnya turbulensi itu. Dan saya tahu maskapai Singapore Airlines adalah maskapai salah satu terbaik di dunia. Dan kalau sampai mengambil keputusan itu, saya yakin itu satu keadaan yang amat sangat menggetarkan. Ada apa rupanya Bapak Ibu? Turbulensi ini adalah bukan cerita baru untuk dunia penerbangan.
Ini adalah peristiwa yang normal, biasa dialami semua penerbangan. Ada goncangan, ada tekanan, ada hal yang begitu luar biasa. Dan itu datangnya kadang-kadang tanpa diprediksi. Tiba-tiba saja muncul, goyang pesawat itu. Dan biasanya bisa diakibatkan oleh salju, oleh diakibatkan oleh angin, oleh diakibatkan oleh zona area di mana dia sedang berada. Biasanya di mana ada gunung berapi, biasanya tekanan udaranya sangat kuat dan itu bisa mengakibatkan turbulensi. Dan yang menarik Bapak Ibu, saya mau katakan, katanya itu normal, biasa, tiba-tiba bisa datang. Dan itu yang dialami pesawat ini. Bagaimana dia tiba-tiba turun sekitar 1.800 meter di tepi atas daripada negara Myanmar, turun dengan sekejap, bahkan sampai ada orang yang terlepas dari safety beltnya, bahkan tidak sempat memasangnya. Karena apa? Tiba-tiba muncul itu dan belum pasang, akhirnya banyak yang mengalami kecelakaan. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, apa yang ingin saya mau katakan pada Bapak Ibu, inilah keadaan dunia penerbangan. Bisa datang tiba-tiba turbulensi itu. Dan sekarang masih dirawat di Bangkok dan beberapa orang sudah selamat dan kemudian dinyatakan ada 1 orang yang meninggal dunia. Lalu bagaimana dengan turbulensi kehidupan? Kita mengalami banyak yang disebut masalah keluarga, pekerjaan, pelayanan, keuangan, kematian, kecelakaan. Kadang-kadang masalah itu datang tiba-tiba. Yang menurut kita belum ready. Mami kita dipanggil pulang, Bapa di sorga. Kita belum siap. Suami kita dipanggil pulang oleh Bapa di sorga. Kita sudah berdoa dari rumah, berangkat pekerjaan, terjadi kecelakaan di jalan. Tiba-tiba itu berlaku. Bagiku itu adalah sebuah turbulensi, sebuah keadaan yang bisa menggoncangkan hidup iman seseorang. Bahkan tidak sedikit akhirnya membuat orang menjadi sakit dan mengalami penderitaan yang luar biasa. Bapak Ibu, masalah tidak mengenal profesimu, masalah tidak mengenal jabatan, masalah tidak hanya untuk jemaat, masalah juga dialami oleh pendeta. Olehnya berdoa untuk pendetamu. Karena apa? Pendeta juga manusia juga pendeta ini. Artinya semua orang tidak mengenal jabatan, tidak mengenal pangkat, tidak mengenal kaya miskin, semua ada masalah. Apalagi kalau itu terjadi pada seorang pendeta yang begitu terkenal di Amerika. Di tahun 2013 dinyatakan oleh Detik News bahwa anak pendeta ternama Amerika Serikat bunuh diri. Kalau cuma mati biasa kita bilang mungkin sudah waktunya. Kalau mati biasa kita bilang ya iyalah, mungkin dia dalam keadaan sakit. Tetapi ini mati bunuh diri. Dan anak seorang rohaniawan yang berdoa untuk Presiden Amerika saat pelantikan. Namanya adalah Rick Warren. Dan begitu terkenalnya Rick Warren ini, dia menuliskan buku yang hebat namanya The Purpose Driven Life. Ini buku yang sangat hebat, diterjemahkan sangat banyak dalam berbagai bahasa. Dan ini memberkati banyak gereja, memberkati hidup banyak orang yang menjelaskan jangan bergerak atas namanya adalah dirimu sendiri. Tapi gerakkanlah kehidupan ini dengan nama adalah tujuan. Karena hanya orang yang punya tujuanlah yang akan berhasil. Kalau dia tidak punya tujuan, maka cenderung akan menjadi gagal. Buku ini memberkati banyak orang. Hidupnya Rick Warren diberkati luar biasa. Buku ini diterjemahkan banyak bahasa dan amat terkenal pendeta ini. Tapi tahukah Bapak Ibu, tidak sedikit masalah yang dihadapinya. Anaknya bernama Matthew Warren bunuh diri. Kalau itu terjadi pada jemaat biasa yang biasa-biasa hanya datang ibadah biasa, mungkin kita bilang tidak seberapa. Tapi benar kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kuatlah goncangannya. Semakin tinggi seseorang dipakai Tuhan, semakin kuat goncangannya. Rick Warren punya jemaat bukan puluhan, bukan ratusan, puluhan ribu. Dan jemaatnya luar biasa, hadir bersama-sama dengan dia, mendukung pendetanya, berdoa untuk pendetanya, tidak menghakimi, tidak menyalahkan, melainkan bilang begini, Pak Pendeta, kami ada di sampingmu, kami siap berdoa buat kamu menghadapi
turbulensi kehidupan ini. Dan akhirnya requirement kuat dan tetap kuat. Hari yang baik ini saya ingin jelaskan pada Bapak Ibu, inilah yang Yesus sedang maksudkan ketika Yesus berbicara tentang bahwa ada orang yang membangun rumah di atas batu, ada orang yang membangun rumah di atas pasir. Niat baik membangun rumah tidak salah, niat baik mendirikan rumah tidak salah, karena itulah natur kehidupan. Bicara tentang kehidupan harus ada tempat bernaung, dan tempat bernaung itu namanya adalah rumah. Tetapi yang menjadi salah adalah karena rumahnya punya fondasi yang berbeda. Fondasi yang pertama di atas batu, fondasi yang kedua di atas pasir. Alkitab menyatakan turbulensi tiba-tiba datang, yaitu hujan, banjir datang, angin melanda. Dan itu menjadi pujian bahwa rumah yang dibangun di atas batu kokoh, tapi rumah yang dibangun di atas pasir hebatlah kerusakannya. Sedang cerita apa itu Pak Pendeta? Sedang cerita tentang kehidupan, bahwa orang yang mendengar firman dan melakukan firman itu diumpamakan seperti orang yang membangun rumah di atas batu. Apapun datang, hujan datang, banjir melanda, ribut datang, rumah itu tetap kokoh. Tapi orang mendirikan rumah di atas pasir artinya orang mendengar firman, tapi hanya dengar, tidak melakukan. Maka ketika turbulensi datang, maka akhirnya hebatlah kerusakannya. Bapak Ibu memahami kisah ini, tentu semua kita tahu ceritanya. Tapi izinkan saya menyampaikan, konteks kisah ini adalah cerita tentang yang berkata ayat 21 dan 22. Inilah konteks cerita ini yang membuat kita akhirnya tahu mengerti kenapa Tuhan tiba-tiba bercerita tentang membangun rumah. Konteks ceritanya di sini. Baca bersama-sama 21 dan 22 dengan suara kuat 1, 2, 3. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga keras, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, apa? Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Ini ayat tragedi dalam sebuah kehidupan. Dikatakan banyak orang, berarti bukan sedikit. Artinya banyak. Kira-kira di sini ada nggak? Yang kalau teriak Tuhan, Tuhan, hebat bukan main. Kalau nyanyi hebat bukan main. Kalau panggil Tuhan melakukan hidup karunia rohaninya mantap, luar biasa. Tapi Tuhan bilang begini, nah, aku tidak kenal engkau. Lalu kita bilang, aku kan menyanyi Tuhan. Bibirmu ada Tuhan, tapi ada hatimu ada hantu. Nah, bibirmu ada Tuhan, tapi hatimu menjauh dariku. Tapi aku ada datang gereja Pak, aku datang rajin, aku nggak lambat. Yes, tubuhmu ada di sini, tapi hatimu ada di handphone. Sebab banyak orang datang ke gereja 1 jam, 2 jam, tapi bukan sibuk dengan Tuhan dan keinginannya. Sorry to say, sibuk dengan handphonenya. Jangan marah lihat saya, di sini tidak ada. Bilang dengan sebelah, di sini tidak ada. Bilang dengan dia. Sini baik-baik. Saya jarang khotbah tentang handphone di sini, karena di sini jemaatnya dewasa semua. Paling kalau handphone pun dia buka, saya tahu dia sedang transfer persembahan ke gereja Narwasa. Oh, kayaknya nggak ada haleluya ini. Haleluya. Saya tahu dia sedang transfer sesuatu untuk bilang Tuhan, this is my tithe and this is my offering. I give to you Lord. Accept. Tung, ting tung. Iya.
Sekali lagi, banyak orang. Yang kedua dikatakan, bukan saja banyak orang, mereka berseru Tuhan. Betapa mudah menaruh Tuhan dalam mulut. Sukarnya orang menaruh Tuhan dalam hati. Karena mendiskusikan Tuhan, mulut kita banyak, tapi menaruh Tuhan dalam hati, kita terdiam. Oleh karena hanya hati yang suci lah yang layak untuk memperkatakan Dia dan menghidupinya. Saya tidak terlalu tertarik dengan debat-debat. Apalagi debat itu debatnya meja, kusir. Tahu kusir? Kursi. Cuma debat kusir. Debat ini, debat ini, debat ini, debat ini, debat ini. Tapi tetap kucing garong. Debat ini, debat ini, debat ini, debat ini, tetap debat ini. Tapi tetap bajingan. Buat apa? Kalau mau debat pergi universitas. Bawa tas yang isinya kertas. Jangan debat dalam hal rohani. Hidup yang harus berubah. Itu jauh lebih penting. Amin. Sebab Tuhan gak bisa diteologiakan. Tuhan gak bisa hanya sebatas otak manusia. Tuhan itu hebat luar biasa. Tuhan luar biasa. Bumi tumpuan kakinya. Bagaimana otak yang kecil ini mau bicarakan tentang Dia? Saya sudah ada pada satu level untuk membicarakan itu dengan profesor. Tapi saya pikir-pikir ketika si rektor memindahkan benang itu dari topiku untuk menyatakan aku jadi doktor teologi, dia hanya pesan begini. Kiranya dengan kau jadi doktor teologi, hatimu semakin melekat dengan Tuhan. Bukan melekat dengan perdebatan. Bukan melekat dengan ahli Taurat. Bukan melekat dengan semua pengetahuan. Tapi hatimu rusak dan busuk. Sebab banyak orang, kata ayat ini, berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan bilang, I don't know you. Lebih keren lagi, mereka punya karunia-karunia rohani. Oh, kalau orang ini berdoa bukan lagi pakai Tuhan. Bahasa Inggris sedikit. Oh, Tuhan. Tuhan colong. Yang di sebelah bilang, dia ngomong sama siapa? Kok Tuhan menyolong? Bukan, maksudnya colong, colong. Oh, Tuhan terima kasih. Tuhan colong. Orang sebelah bilang, dia dari mana? Oh, baru pulang dari Aussie. Oh. Bukan main karunia rohaninya. Bernubuat, mengusir setan, mengadakan mujizat. Oh, bagi saya itu bukan hal yang mudah diraih. Tapi orang ini punya segudang karunia itu. Bernubuat, usir setan, bisa menyembuhkan banyak orang. Tapi lagi-lagi Tuhan bilang, I don't know you. Bapak Ibu, 23 menjadi kesimpulan Yesus. Baca dengan kuat 1, 2, 3. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu. Apa? Enyahlah padaku kamu sekalian apa? Enyahlah, baca sekali lagi kuat. Enyahlah 1, 2, 3. Enyahlah daripadaku kamu sekalian. Tapi mereka kan bukan di penjara, tapi kok dibilang jahat? Yang dipenjarakan orang jahat. Mereka kan punya karunia menyembuhkan, karunia bernubuat, panggil nama Tuhan, berseru, betapa hebat. Mereka kelompok mayoritas. Kenapa dibilang mereka membuat kejahatan? Mereka tidak ada kejahatan. Seharusnya yang jahat di penjara, bukan di gereja. Penjahat di dalam sel, bukan di gereja, di komunitas sel. Tetapi mengapa Tuhan berkata, enyahlah kamu pembuat kejahatan? Rupa-rupanya Bapak Ibu, orang yang berseru Tuhan, Tuhan, namun tidak melakukan kehendak Tuhan adalah sebuah
kejahatan. Berarti yang di penjara itu belum tentu dia jahat. Bisa saja yang di gereja yang jahat. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Bisa saja yang di gereja yang duduk pakai rapi, pakai batik seperti saya, jahat. Karena apa? Mulutmu berseru Tuhan, tapi Tuhan tidak kenal kamu. Maksudnya apa, Pak Pendeta? You call me the way, but you don't follow me. You call me the light, but you don't see me. You call me the teacher, but you don't listen to me. You call me the Lord, but you don't serve me. You call me the truth, but you don't believe in me. Kamu apa bilang Tuhan engkau adalah jalan, tapi kau tidak ikut Tuhan. Bukan jalan Tuhan yang kau ikuti, jalanmu sendiri. Mengerti maksud saya? Mengerti maksud saya? Kau bilang Tuhan, you are the way. Kaulah jalan itu, kau jalan itu, kau jalan itu. Seharusnya ikut jalan Tuhan. Tetapi yang kita buat tidak, kita jalan lain. Tragis orang muda kaya ini. Tunjukkan saya jalan itu Tuhan. Perbuatan baik apa yang aku lakukan untuk memperoleh hidup yang kekal? Tunjukkan aku jalan itu. Dia punya harta yang begitu banyak. Dia seorang muda kaya, pintar, rindu surga. Tapi at the end perbicaraan itu, Tuhan bilang begini, hai anak muda, jika hendak kau sempurna, pergilah, jual segala milikmu, datanglah kemari, follow me. Ikut aku. Tapi anak muda itu, ayat 22, ketika orang muda itu mendengar perkataan itu, pergilah dia dengan sedih. Sebab apa? Banyak hartanya. Di awalnya dia bilang begini, saya mau ikut kamu. Tapi ketika Tuhan bilang begini, jual hartamu, beri pada orang miskin, ikut aku. Dia bilang, berat Tuhan, saya mau ikut jalan saya aja. Bapak Ibu, kalau kita katakan dia jalan, ikut dia. Sebab adalah sebuah kejahatan. Kamu bilang Tuhan, tapi di hatimu tidak ada Tuhan. Ikut perintahnya. Yang kedua, mendengar firman Tuhan namun tidak melakukan adalah sebuah kebodohan. Kenapa dibilang kebodohan? Karena dia bangun rumah bagus, tapi fondasinya dia tidak care. Dia bangun di atas fondasi pasir, yang tentunya pasir pasti akan dikalahkan hujan, pasti pasir akan dikalahkan banjir, pasti pasir akan dikalahkan oleh angin. Dengar baik Bapak Ibu, kalau cuma dengar firman gak melakukannya, dibilang apa? Bodoh. Siapa di sini yang mau dibilang bodoh? Ya deh, wow, saya pun gak mau dibilang bodoh. Siapa yang mau dibilang bodoh? Kita pintar cari duit, kerja 2 kali, 3 kali. Oh, kita ke Australia, mau dibilang bodoh? Oh, enggak. Tapi dengar, persepsi Alkitab tentang kebodohan beda. Kalau kau dengar firman, tapi tidak melakukannya, apa? Bodoh. Orang yang mendendam itu orang bodoh. Baca ayat ini. Jagalah dirimu, jikalau saudaramu berbuat dosa, tegurlah dia. Jikalau ia menyesal, ampunilah dia. Bahkan jikalau ia berbuat dosa terhadap engkau 7 kali sehari, dan 7 kali ia kembali kepadamu dan berkata, aku menyesal, engkau harus mengampuni dia. Siapa yang setuju kata ayat ini, katakan amin. Kok lemes?
Tapi salah dia Pak. Dablek dia Pak. Bukan lagi dablek Pak. Dablek.com. Stupid, beko, on. Dablek Pak, dablek, on, bego, stupid. Lebih baik ini orang gak usah hidup. Kerjanya ini orang cuma nyakitin orang. Nyakitin. 7 ini bilang, 7 kali dia datang kepadamu. Engkau harus. Amin. Nah, lemas sudah. Nah, berat sudah baru 5 orang. Iya, terpaksa. Bayangkan Bapak Ibu, 7 kali dia datang, 7 kali kamu harus ampuni. Konteks ini tentang penyesatan. Ada orang yang cerita hoax tentang Anda. Konteks ini konteks penyesatan. Jangan lari dari konteks kalau tafsir ayat. Konteks ini konteks penyesatan. Ada orang yang menyesatkan hidupmu dengan menyebarkan gosip, menyebarkan fitnah, lalu berkata buruk tentang hidupmu. Dan ayat ini bilang begini, engkau harus mengampuni dia supaya kau tidak disebut bodoh. Bapak Ibu dengar baik hari yang baik ini. Ini khotbah sangat tajam buat kamu dan saya. Kalau kamu masih dendam, sakit hati kepada orang, yang bodoh itu adalah kamu. Kau diam? Ada amin? Kok lemas sekali Pak Pendeta ini. Kayaknya salah datang kebaktian saya hari ini. Kenapa? Padahal baru kemarin dia datang. Gue udah bilang gue sampai mati gue gak ampunin lo. Karena ini Kristianus ajar saya, hati yang pahit sumber penyakit. Hati yang pahit sumber penyakit. Kadang-kadang kita pergi cek dokter, sakit apa? Gak ada sakitmu Pak. Gak ada. Pergi dokter ini lagi, gak ada sakitmu. Sampai ke luar negeri, gak ada sakitmu. Sampai ke Indonesia, gak ada sakitmu. Terakhir luar angkasa, gak ada sakitmu. Ketemu sama Mas Elon Musk, gak ada sakitmu. Ketemu pendeta cuma bilang begini, ampuni dia. Kalau kamu tidak ampuni dia, kamu tidak akan sembuh. Karena hati sumber penyakit, hati yang pahit. Benar kata quote ini, bitterness is like cancer. Kepahitan itu seperti cancer. Dia akan memakan, menggerogoti hidupmu sampai kau tewas. Like a cancer. Olehnya hati-hati, jangan sampai ada pikiran negatif di hidupmu. Jangan sampai ada hal yang tidak baik di hidupmu. Jangan sampai ada hal yang akan menutup masa depanmu. Dan orang banyak tidak melihat masa depan yang indah karena ditutup oleh kepahitan. Kepahitan. Pahit dengan ibunya, pahit dengan bapaknya, pahit dengan tantenya, pahit dengan neneknya, pahit dengan teman gereja. Akhirnya hidupnya pahit. Dan orang itu masih hidup sampai hari ini.
Dengar baik Bapak Ibu, kalau Anda dengar firman ampunilah. Kalau Anda tidak mengampuni, sorry to say, boleh kau profesor, boleh kau S2, S3, boleh kau STLR sekalipun, tetap kukatakan, kamu bodoh. Tapi bukan salah saya yang salah Pak. Yang salah dia Pak. Dengar, kalau kau mengampuni yang untung siapa? Yang untung dirimu. Kalau kau mengampuni orang yang untung siapa? Dirimu. Bagaimana ciri orang kalau orang itu masih ada kepahitan? Mudah saja. Setiap ketemu dia selalu ngomong negatif. Tahu nggak? Itu orang gereja. Aduh, suka gosipin. Aduh, ngomongin orang. Jeleknya bukan main. Bibirnya itu langsung maju ke depan. Oh, ada orang begitu masih hidup lagi. Masih hidup lagi. Bisa saya ketemu orang cuma 3 menit, tapi perbicaraannya semua negatif. Ada di Narwastu nggak? Ada di Narwastu nggak? Ada nggak di Narwastu? Oh, nggak ada ya, nggak ada ya, nggak ada di Narwastu ya, nggak ada ya, nggak ada ya. Oh, haleluya, selamatlah gembala ini. Oh, haleluya. Jangan sampai orang bilang di luar sana, itu jemaat Narwastu, ngomongnya ember. Besok ketemu lagi, bukan lagi ember Pak, kaleng. Wah! Harapan saya, semua jemaat mari buang pikiran negatif. Haleluya. Buang pikiran negatif, bro. Buang jauh-jauh. Kalaupun dia salah, maafkanlah, saya sorry. Kenapa kamu harus posting di sosial media? Aku ketemu dia, si mantan yang jahat itu. Menyalahkanku. Ada banyak orang jemaat kepahitan sama pendeta. Ada di sini nggak? Ada di sini nggak? Setiap kali ketemu pendeta, langsung kayak dia marah betul. Kesel dia. Mau ditelan itu pendeta. Padahal dia tidak tahu nama saya great. Great artinya besar. Masa dia telan yang besar? Ada orang ketemu pendeta, oh kecewanya bukan main. Dengar bro, dengar bu, dengar sister. Kalau kau mengampuni yang selamat dan diuntungkan dirimu, maafkan suamimu. Tapi dia yang salah Pak, dia yang salah. Dulu dia bilang, aku akan berikan berlian buat kamu di ulang tahunmu. Ternyata sampai sudah 70 tahun nomorku belum ada berliannya. Cuma ditaruh terus lagu berlianmu tauruk. Maafkan suamimu. Bukan karena kau hebat, bukan. Kau mau sembuh. Amin. Amin. Kau mau sembuh. Bukan untuk dia. Bukan untuk dia. Untuk kamu. Maafkan istrimu. Walaupun cerewetnya bukan main, aduh, kayak ayam berkokok. Ingat doa Tuhan Yesus. Oh Tuhan, ampunilah dia sebab dia tidak tahu apa yang dikatakannya. Kau harus maafkan dia. Bukan untungnya buat dia. Untungnya buat siapa? Buat kamu. Oleh Nelson Mandela bilang, saya keluar dari dalam penjara ini. Tapi kalau saya tidak mengampuni orang yang memenjarakan saya, itu artinya saya masih di dalam penjara. Saya keluar dari dalam penjara ini 27 tahun apartheid berkuasa di Afrika.
yes. Tapi kalau saya tidak meninggalkan kepahitan, meninggalkan amarah, meninggalkan kebencian, maka artinya aku masih di dalam penjara. Pilihan ada pada Anda. Banyak orang tidak dalam penjara bukan di sel, tapi Anda memenjarakan hidup Anda dengan kebencian. Kebencian, 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 kebencian. Ceritamu pun cerita cuma negatif semua semata. Susah kau bisa melihat hidup yang indah. Kau lihat suamimu kebayang selalu kejahatannya. Dia pernah pukul kamu. Kenapa itu belum kamu bisa selesaikan? Kau lihat istrimu kebayang mertuamu yang pernah menganggap kamu menantu apaan, orang miskin, jelek lagi, hidup lagi, cuit. Ada banyak orang menyimpan kepahitan. Hari ini ampunilah. Amin. 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 Ampuni. Bukan untuk dia, untuk aku. Siapa di sini pernah makan KFC? 1009 kali ditolak resep KFC itu. Dia datang ke toko ini. Oh, kamu mau jual ayamnya? Ayam udah banyak. Oh, kamu mau jual ayam ya? Ayam kami lebih jago, ayam jago. 1009 kali ditolak resep ayam KFC itu. Tapi dia bilang begini, I've only had 2 rules. Do all you can and do it the best you can. Ngapain aku kecewa kalau aku ditolak? Ini aja aku buat. Aku mau buat apa yang aku mau bisa buat, dan aku buat yang terbaik. Makanya ketika Bapak Ibu sambil makan ayam KFC, terasa ada orang di sana yang bisa mengampuni orang-orang yang pernah memandang dia rendah. Hari yang baik ini Bapak Ibu, saya selalu di awal bulan selalu ada komitmen baru. Ya minimal say sorry dengan orang, walaupun gak salah. Karena di Narwastu ini belajar satu buku, mengalah belum tentu kalah. Di Narwastu itu begitu. Makanya kadang-kadang, pendeta ayo makan, makan. Kadang-kadang saya dapat cuma kuahnya aja, gak apa-apa. Karena apa? Mengalah belum tentu kalah. Sampai di East Garden, nasi saya bertingkat. Ada aja yang kirim, nih pak, nih pak, nih pak. Apalagi ada yang ulang tahun. Oh, perut jadi buncit, menyala abangku. Betul Bapak Ibu. Mengalah belum tentu kalah. Udahlah mengalah lah. Ngapain diributin? Ngapain dipanjang-panjangin? Buang egomu. Buang egomu. Belum tentu kalah bro. Lihat. Buat yang terbaik. Kenapa kau memaafkan? Karena Tuhan yang suruh. Kalau egoku, sorry lah, sorry. Tapi Tuhan yang suruh. Aku gak mau dibilang bodoh. Amin. Bilang dengan sebelah, ampuni dia, bilang dengan dia. Ampuni dia. Ampuni dia. Ampuni dia. Iya. Seperti Daud menari. Ampuni dia. Udahlah. Ngapain benci-benci? Lihat kan?
Ampuni Pastor Greg. Ya. Bukan untuk kamu, untuk saya, buat kamu. Kalau ada yang salah-salah, maafkan dia. Siapapun, bukan untungnya buat dia, buat kamu. Supaya mukamu begini. Senyum. Senyum Pepsodent, walau gigi tidak rata. Coba lihat muka orang yang suka dendam marah. Mukanya kayak pepaya bangkok. Apa kabar, Cik? Kabar apa? Gak ada yang baik. Good morning, Cik. What good this morning? Nothing good. All bad. Bad. Termasuk badminton. Bad. Selamat pagi, Cik. Pagi. Emang cuma pagi selamat. Siang gak selamat. Siang malam gak selamat. Sore gak selamat. Kok pagi aja diselamatin? Marah terus. Orang begini, oh, cepat mati. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang hebat. Terakhir, mendengar firman Tuhan dan melakukannya sebuah kebijaksanaan. I agree, membangun rumah itu penting fondasi. Penting fondasi. Kadang-kadang Meriton kalau buat perumahan, dia tutup itu semua. Karena kalau saat membangun fondasi itu, dia mau fokus fondasinya yang terbaik. Sebab kalau orang yang lihat suka komentar, dia bangun apaan sih? Mau jadi apa sih ini? Gak ada gambarnya. Jangan-jangan cuma rumah ayam. Dia tutup semua karena dia mau bikin fondasi yang kuat dan mantap. Dalam hidup ini pun seperti itu, Bapak Ibu. Salah satu fondasi yang paling kuat itu adalah pengucapan syukur. Makanya orang paling berbahagia itu orang Jawa. Kalau diinjak kakinya, syukur masih yang diinjak kaki saya, belum harga diri saya. Diinjak lagi kakinya, dia bilang, puji Tuhan, Pak, maaf, kaki Bapak di atas kaki saya. Diinjak lagi, dia bilang, syukur. Yang injaknya jenderal, jangan-jangan dapat sedikit duitnya. Masih bersyukur. Tapi bukan bicara syukur saya di sini. Ini ayat Alkitab yang bilang, mengucap syukurlah dalam segala. Saya nggak tahu lagunya Mas Kristo ini kok connect dengan saya. Di saat enak, nggak enak. Di saat untung, rugi. Di saat nggak enak, enak. Tetap bisa mengucap syukur. Sebab mengucap syukur dalam apa? Segala hal. Bukan cuma yang enak, bro. Kalau yang enak, gak usah cari di Narwastu. Yang gak enak pun kau harus bersyukur. Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Bisa katakan amin? Yang gak enak pun bersyukur. Tuhan memberikan kita nafas kesehatan, nafas hidup. Tuhan berikan kita pekerjaan, Tuhan berikan kita keluarga. Ini kita harus syukuri. Siapa di sini yang bayar oksigen? Kalau nggak bisa oksigen, kita masih bisa hidup ini kan karena Tuhan. Amin. Mungkin uang nggak banyak di dompetmu, kamu pun mungkin nggak ada depositomu, rumahmu pun rumah biasa-biasa. Tapi kalau kita masih hidup, itu satu berkat Tuhan. Nafas itu lebih mahal dari sebuah mobil mewah. Nafas itu lebih mahal daripada rumah mentereng. Nafas itu lebih mahal daripada segudang uang yang kau miliki. Apa artinya uang? Apa artinya rumah? Apa artinya mobil? Kalau kamu sudah almarhum. Bangun pagi, say thank you to Lord. Thank you Lord. Untuk apa? Nafas hidup. Saya masih hidup Tuhan. Thanks God. Hidup ini saya tahu susah. Ekonomi sangat luar biasa sekarang masalahnya. Harga-harga semua naik. Kadang-kadang maaf, usaha jadi sepi. Bahkan bukan usaha hanya restoran, urusan transportasi pun sepi. Sampai kemarin ada satu orang tulis di websitenya Uber dibilang, sekarang kan Vivid, kenapa Uber sepi? Jangan-jangan orang mau lewat Vivid pakai lewat sungai, swimming. Tapi ingat, anak Tuhan pasti diberkati. Amin. Bisa sepi, bisa semuanya. Tapi Tuhan tahu caranya kita
diberkati oleh Tuhan. Olehnya apa? Bersyukur. Gak dapat pagi, dapat siang. Gak dapat siang, dapat malam. Artinya adalah Bapak Ibu, respon baik di hidup kita menentukan rezeki berkat yang kita terima. Bersyukur dengan keluargamu. Terima kasih kamu masih bisa kerja. Ada orang di luar sana gak bisa kerja. Do you know? Gak bisa kerja. Kamu masih ada 2 tangan, 2 kaki, masih bisa kerja. Bilang Tuhan terima kasih. Tuhan masih berikan kita musim yang baik. Tuhan terima kasih. Bersyukur punya cucu. Ada banyak orang ingin punya cucu, gak bisa punya cucu. Kamu masih bisa punya cucu. Bilang Tuhan pakai aku sebelum meninggal. Cucuku ini terima Tuhan. Cucuku ini dekat dengan Tuhan. Karena apa? Itu pun berkat dari Tuhan. Kalau berdoa ingat 5 ini. Kalau ambil metode ini. Bagaimana Pak Pendeta cara berdoa? Minimal 5 ini kita bisa pakai. Jempol, orang paling dekat. Family. Tuhan terima kasih untuk family. Telunjuk, orang pemimpin. Terima kasih Tuhan untuk Pastor Keren yang selalu berkhotbah mengingatkan saya. Yang tinggi, government. Karena jari paling tinggi government, pemerintah. Kalau tidak ada pemerintah, siapa yang keluarkan kita izin tinggal dan dokumen semua paspor. Terima kasih Tuhan untuk pemerintah. Aku percaya pemerintah takut Tuhan, rakyatnya akan diberkati. Jari manis, siapa ini? Jari paling lemah, orang-orang sakit. Tuhan, aku berdoa untuk Ibu Melinda yang sedang pulang ke Indonesia, ke Singapura. Sekalipun di Singapura COVID 90% meningkat, aku percaya Tuhan melindungi. Tuhan memberkati WF yang sedang di Jakarta, yang juga dalam keadaan mengurus surat-surat. Tuhan berkati. Orang-orang yang lemah, sedang sakit. Siapa yang sakit? Tuhan aku berkati, berdoa. Dan sakit penyakitnya tidak membawa kematian, tapi kemudian nama Tuhan. Yang jelek-kelingking, siapa yang kita doakan? Terakhir dirimu. Tuhan terima kasih, aku bisa hidup, aku sehat, aku mau kerja. Amin. Bersyukur itu gak susah. Kalau kita tahu, bersyukur itu adalah fondasi yang kuat di dalam membangun rumah kita. Haleluya. Amin. Musim dingin, Tuhan terima kasih untuk musim dingin. Kirimkan berkat-Mu untuk aku bisa beli baju termal. Termal ya. Pakai baju termal dan kemudian kita sehat, kita kuat, kita jalan. Tuhan terima kasih, aku diberikan musim dingin sehingga aku mau lihat Vivit. Sebelum lihat Vivit, Tuhan belikan aku jaket yang terbaik, seperti jaket ski. Tapi skinya nggak usah, karena nggak ada salju di sana. Ikut doanya Ahok. Ini doanya Ahok. Kalau berdoa yang pertama adoration. Apa adoration? Memuji Tuhan. Confession. Tuhan, aku manusia yang hina. Aku berdosa. Silap kata kalimat. Ampuni aku. Baru T. Thanksgiving. Tuhan terima kasih. Baru S. Supplication. Ini adalah formula model bagaimana engkau bisa berdoa. Untuk hidup kita bilang ini, Tuhan aku mau bangun di fondasi yang kuat. Haleluya. Amin. Amin. Udah. Fondasi Kristen kita, anugerah Yesus Kristus, Alkitab, iman, kasih, dan kemudian Trinity. Tidak goyah saya. What Bible say, that I preach. Apa yang Alkitab katakan itu yang saya khotbahkan. Saya tahu saya tinggal di Australia, ada perkawinan sejenis. Tapi Pak Pendeta bagaimana? Apa yang Alkitab katakan, itu yang aku lakukan. Kalau Alkitab hanya katakan Adam and Eve, bukan Adam and Bambang, maka hanya Adam dan Hawa lah yang saya berkati. Saya tidak goyah di situ. Bapak Ibu, rujuk back to the Bible. Kalau kau kembali pada firman, kau tidak akan ganggu. Mau teologi yang progresif kah, mau teologi apapun di luar, kau tidak bimbang. Olehnya Gideon, Helen mulai baca Alkitab. Mulai dari kitab Yohanes atau Markus, baca. Karena saudara kita ini baru dibaptis, kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan yang luar biasa. Terus kita support mereka. Karena bukan mudah meninggalkan iman yang lama, balik kepada Tuhan Yesus
Dan saya yakin, seperti Alkitab katakan, semua akan tergoncang. Tapi kerajaan Kristus tidak akan pernah digoncang. Tidak akan pernah digoncangkan. Kita akan sampai ke sorga. Karena kita tahu, yang bawa kita ke sorga, Dia yang pernah datang dari sorga. Kalau Dia tidak pernah ke sorga dan bawa kau ke sorga, jangan ikut. Takut tersesat. Akhirnya perginya ke Star City. Karena yang datang dari sorga, Dia bawa kau ke sorga. Otomatis dia sudah tahu liku-liku sorga. Percayailah, Yesus, Dialah, He is the way, the truth, the life. Dan Dia adalah jalan itu. Baca firman, itu fondasi kita. Fondasi pendeta ini khotbah. Kau boleh debat seujung manapun, saya tetap kembali pada firman. Pak, pernikahan sejenis bagaimana? Back to the Bible. Saya tidak takut. Hujan bisa datang, banjir melanda, tapi orang yang berpegang pada anugerah Tuhan tidak akan pernah digoyangkan. Bukan karena kesalehanmu, bukan karena ketampananmu, semua karena anugerah Tuhan. Kau di sini bukan karena kau hebat, anugerah Tuhan. Narwastu ini pun ada fondasinya. Narwastu ini gak sembarangan namanya, berharga, wangi untuk Yesus. Makanya jemaat Narwastu kian hari lebih kuat, karena dia berharga. Harga dirimu bukan sebatas mobilmu, harga dirimu bukan sebatas uangmu, harga dirimu bukan sebatas rumahmu. Harga dirimu adalah darah Yesus yang menebus hidup. Wangi. Setiap orang yang datang ke sini hidupnya pasti berubah. Dulu kau bau karena nggak ada Yesus. Setelah kau ikut Yesus, hidupmu pasti berubah. Kalau kau tidak berubah, perlu kau salahkan dua orang. Yang pertama, pendetanya. Yang kedua, jangan-jangan kau yang keras kepala. Kalau khotbahku tidak menjamah hidupmu, kau boleh salahkan saya. Makanya saya pastikan orang datang ke Narwastu harus berubah. Kalau kau tidak berubah, ada dua yang disalahkan. Yang pertama, pendeta ini. Yang kedua, jangan kau datang ke gereja seperti kapal selam. Kadang muncul, kadang nggak muncul. Nggak munculnya lebih lama. Tapi kalau kau masih datang ke sini, saya akan bimbing, saya akan didik. Makanya mulai bulan depan kita ada komsel. Dan kita akan buat komsel kembali minimal 1 kali 1 minggu. Kita kumpul bersama, yang bisa datang entah Jumat atau Sabtu. Kita kumpul belajar firman, saling menguatkan. Karena komunitas yang kuat itu adalah ciri gereja yang kuat. Amin Bapak Ibu. Ambil waktu 2 jam, tinggalkan yang lain. Walaupun mungkin ada kerjaan, kita cari hari Sabtu. Kita kumpul, kita fellowship, kita buat komsel. Karena apa? Ada turbulensi, ada badai, ada yang disebut ribut, melanda. Tetapi dengar, Narwastu akan tetap kuat. Karena hujan itu tidak mempengaruhi kita. Kita akan tetap solid di dalam Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Sangat terakhir, yaitu lagu daripada ini diciptakan atau dipopulerkan seorang wanita yang bernama Melita Sidabuta. Meninggal di umur 23 tahun. Sedih, saya tahu sedih. Yang lebih sedih lagi adalah 4 tahun sebelumnya kembarannya meninggal dunia. Padahal lagu ini sangat booming. Salah satu lagu back sound daripada pendeta Andi Simon adalah lagu ini. Segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tapi yang menarik luar biasa, kesaksian orang tuanya dan kesaksian hidup 2 anak remaja ini. Bayangkan, umur 23 tahun meninggal. Bulan yang lalu, bulan April, tanggal 8. Habis. Kembarannya 4 tahun sebelumnya. Tapi lagu ini hendak menginspirasi, mau cerita. Badai datang, ombak melanda. Tapi rumah yang dibangun di atas batu, karang, Yesus Kristus firman tidak akan gokoh, tidak akan goncang, tidak akan hancur, akan tetap kokoh. Dan itu lagu yang akan kita nyanyikan
sambil kita menutup ibadah ini dan doa ini. Mari kita bangkit berdiri semua. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Puji Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Kami meresponinya, berterima kasih. Kau sungguh baik, mengajar kami banyak hal. Lord, jamah kami. Roh Kudus, jamah kami. Jamah kami Tuhan. Jamah kami Tuhan. Supaya hidup kami seirama dengan Engkau. Terima kasih Bapa. Nyanyi bersama dari refnya. Segala perkara. Amin. 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 Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Segala perkara dapat ku tempuh di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Nyanyi dari awal lagu ini, penolong yang selalu setia. Penolong yang selalu setia, memenuhi keperluanku. Amin Tuhan. Tak pernah Dia mengecewakan. Yesusku tak pernah gagal. Segala perkara dapat ku tempuh. Amin. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya. Tetap percaya Tuhan Wanita saja, setia. wanita segala. Segala perkara Wanita menyembah dapat Tuhan. ku tempuh. Terima kasih. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Laki-laki saja, laki-laki saja segala. segala perkara dapat tempuh. Wanita berdoa, doakan Di setiap pemberi. dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan Sama-sama. setia. Katakan Segala perkara dapat ku tempuh. Di dalam Dia yang memberi kekuatan. Tuhan Yesus penolong dan sahabat. Tetap percaya Tuhan setia. Pejamkan mata. Di mana engkau sedang berdiri atau duduk pada hari ini, renungkan firman itu. Dengar. Sebuah kebodohan kalau kau mendengar firman kau tidak melakukan.
sebuah kejahatan. Kau mendengar firman, berseru Tuhan, Tuhan. Tapi engkau tidak melakukan firman. Saya tahu firman ini sangat keras pada hati. Tuhan pernah bawa saya kepada pengalaman jadi pengkhotbahnya pria sejati. Untuk saya mau cerita satu hal. Perubahan bukanlah perubahan sampai terjadi pada perubahan. Perubahan bukan hanya komitmen, tapi harus pada tindakan. Bapak Ibu, belajar memaafkan, belajar mengampuni, rilis. Bukan masalah siapa benar, siapa salah, tapi respon. Ada mungkin orang-orang yang menyakiti hatimu, pikiran. Hari ini saya tahu ada Roh Kudus di sini. Ada orang-orang yang pernah melukai, bilang, Tuhan, aku cabut dia dari bibirku. Aku mau mengampuni dia dan melepaskan berkat kepadanya. Saya tidak mau membicarakan keburukannya lagi. Saya yakin pengampunan bukan orang itu yang diuntungkan, tapi engkau yang diuntungkan. Tuhan, aku bersyukur kau ada di sini menyampaikan firman. Seberapa kami yang hadir hari ini, aku tahu firman ini akan berkarya. Tanpa aku pun engkau bisa berkarya. Kau bisa jamah setiap hati pada hati. Sehingga kami mau berubah. Kami mau berubah. Kami mau berubah. Dan kami mau berubah. Dimanapun engkau hari ini berada, berdoa. Ucapkan terima kasih untuk firman. Berdoa, semua berdoa. Semua berdoa. Ucapkan terima kasih untuk firman. Narabasakata. Terima kasih. Terima kasih untuk firman. Kuatkan hati. Ucapkan. Oh, Roh Kudus berkata. Narabakatakan narabasakata. Ada banyak hal di memorimu tentang orang tuamu yang mungkin pernah buat yang jahat itu. Maaf, belajar mengampuni. Pak sudah mati, Pak sudah meninggal, Pak. Kamu memaafkan bukan asas teologi, tetapi asas dasar psikologi, supaya kau dibebaskan, dilepaskan. Cabut semua kepahitan, semua akar pahit. Kami mau belajar bertumbuh dalam Engkau. Kami mau belajar bertumbuh dalam Engkau. Kalau ada orang di sampingmu, perempuan dengan perempuan, laki dengan laki-laki, pegang tangannya. Yuk kita saling berdoa. Suami istri pegang tangan, berdoa. Berdoa, saling menguatkan, saling menguatkan. Bapak, kami mau menjadi pelaku-pelaku firman. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Kami mau jadi pelaku-pelaku firman. Aku berdoa, Roh Kudus yang manis, kau menjamah hidup. Orang bakal dalam sesyirah. Aku berdoa, yang akan berkuasa. Dan berkat yang Tuhan datangkan. Jesus, in the name of Jesus. Ina rawa saka takana rawa saka. Ina rawa takana rawa
memberi yang terbaik pada Tuhan. Sebab hidup kami orang-orang yang diberkati, menabur di dalam Tuhan dengan sukacita. Kami memberi dalam Yesus Tuhan. Kami berdoa semua kita yang percaya bersama